nubuwah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi adabil ma'isyati wa akhlaqin nubuwati. Bayanu adabihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan adab kehidupan dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka agar kita bisa mengenal makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam anna katsirud dhara'ati wal ibtihali. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa memohon daiman yas'alullah ta'ala ayyuhsinahu bimahasinil adabi wa ayyuzayyinahu bimakarimil akhlaq. Rasulullah itu meminta Allah agar ayyuhsinahu bimahasinil adab, agar diperbaiki adab akhlak, wa ayyuzayyinahu bimakarimil akhlaq, dan agar beliau dihiasi dengan akhlak yang mulia. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, perbaiki akhlakku dan wa khalqi, dan fisik penciptaanku. Dari doa Rasulullah ini, maka kan doanya pasti terkabul. Jadi Rasulullah itu memang akhlak, baik dari akhlak maupun dari fisik sempurna. Jadi tidak ada yang melebihi daripada Rasulullah SAW, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari segi ketampanan. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita bahas. Qala Sa'ad bin Hisham, Sa'ad berkata, dakhaltu Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham, aku masuk maksudnya menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu. Faqalat, ama taqra'ul Qur'an? Bukankah kamu membaca Al-Qur'an? Qultu bala. Sa'ad bin Hisham mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kata Aisyah, akhlak Rasulullah SAW Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengetahui akhlak adab Rasulullah SAW, maka tadabbur Al-Qur'an, karena Rasulullah SAW ini adalah Al-Qur'an. Cukup itu dulu. Kita akan membahas sedikit tentang fisik Rasulullah SAW. Jadi kita perlu mengenal Rasulullah SAW agar tumbuh rasa cinta kepada beliau. Karena bagaimanapun juga syarat sempurnanya keimanan itu adalah harus cinta kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman sampai aku, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai daripada anak-anak mereka, orang tua mereka, dan seluruh manusia. Jadi syarat iman adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun di muka bumi ini.
Apa sebab? Karena yang kita lebih dari siapapun itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang Rasul yang Rasul min anfusikum dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang amat luar biasa, yang amat berat penderitaannya karena menginginkan keselamatan kita, karena menginginkan kebahagiaan kita. Allah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam siap menderita, bahkan di penghujung umur beliau yang beliau ingat ummati. Nah, mana kita membalas cinta Nabi yang begitu besar? Tentu dengan kita mencintai Nabi, tentu dengan mengenal beliau. Nah, Maulid ini adalah dimana kita bisa mengenal lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam bedanya, Nabi Yusuf alaihissalam dibuka penutup sehingga orang melihat terpesona, terpana. Bahkan dikisahkan wanita sampai tidak yang melihat beliau tidak sadar mengiris jari-jarinya karena ketampanan beliau. Tapi ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Allah menghijab, menutup agar orang-orang tidak seperti itu. Nah, dalam di antara ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak kurus, terlalu kurus, tidak juga gemuk, tidak kurus, tidak gemuk. Nah, jadi proporsional, sedang-sedang, dan tidak juga terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian beliau lebar, kemudian alis tebal, rambut beliau hitam bergelombang, kemudian beliau agak tapi tidak terlalu panjang, maksudnya tidak terlalu mancung. Gigi beliau sedikit jarang. Kemudian kalau jalan seperti orang turun. Kalau menoleh dengan seluruh badan beliau. Nah, itu ciri-cirinya, tapi kalau secara langsung maka keindahan Allah itu sempurna. Bahkan dikatakan bahwa seandainya sahabat diberikan pilihan masuk surga tanpa Allah atau di atas dunia dengan Rasulullah, maka para sahabat memilih tetap di atas dunia tapi bersama Rasulullah SAW. Begitulah besarnya rasa cinta sahabat hingga tidak bahkan tertarik dengan surga Rasulullah akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu cinta sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga di akhir zaman ini ya bisa dikatakan jauh dengan Rasulullah karena kesibukan kita
di luar dari pengenalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh 1400-an tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita dengan cinta yang sangat besar. Sementara kita kadang tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu peduli. Yang muda-muda malah memperhatikan cinta pasangan, ya itu sih lumrah saja angkatan tinggi. Nah, maksudnya yang lebih diutamakan, mana yang diprioritaskan dahulu, itu misalkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang, kemudian sesuai urutan bolehlah, karena kalau sudah sesuai urutan maka cinta kita akan akan benar, tidak lepas kendali seperti itu. Jadi laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaikum alaikum bil mu'minir rahim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat cinta kepada kita. Kita lanjutkan, itu keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku dan penciptaanku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya sempurna, kemudian akhlaknya juga, akhlak beliau juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaum di masa sendiri, tapi kalau Rasulullah Alaihi Wasallam diutus untuk semesta alam, baik itu golongan jin maupun manusia. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kalangan atau masa sesuai dengan zaman dan masa mereka sendiri. Nah, itu ditanya. Kalau untuk rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di umat yang jahil, bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Kalau dunia mereka sudah hebat, bahkan banyak yang bisnismen. Alam urusan dunia dalam Al-Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, li ila fi quraisyin rihlata syita'i was sayf falya'budu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di situ kebiasaan Arab kalau musim dingin berniaga ke negeri Syam, kalau musim panas ke negeri Syam, dingin ke Syam itu di sekarang itu Yordania, Palestina. Jadi orang zaman itu bisnisnya sudah lintas negara, tapi negara kan dulu. Jadi sudah kelas internasional lah kalau dalam bisnis. Tapi kalau urusan agama mereka itu jahil. Jadi mereka itu pertama masyarakat warga Arab itu dulu menganut politisme, kemudian bodoh, kemudian suka menghina wanita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah orang yang seperti itu, terbelakang, merendahkan derajat wanita, dan sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus yang sebaliknya, politisme, beliau diutus untuk monetisme.
mengesahkan Allah, kemudian menghormati wanita, kemudian menggunakan akal dan logika. Jadi kesemuanya perubahan dari yang sudah akan target politik menghina wanita dan terbelakang itu menjadi ini kan sangat berat. Di antara kebodohan masyarakat zaman jahiliyah itu melakukan yang pertama, mereka punya kebiasaan berperang pertama. Mengatakan kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus setengah Arab, maka orang Arab itu musnah, keluarganya tidak lagi ada keturunan Arab. Sebab apa? Sebab orang Arab itu suka berperang, pertama. Yang kedua, orang Arab ini suka membunuh anak perempuan. Bisa dibayangkan, kalau laki-lakinya suka berperang, wanitanya dibunuh, apa jadinya? Bisa dipikirkan. Oleh itu, beliau diutus di tengah yang seperti itu. Jadi dengan diutusnya beliau di masyarakat yang seperti itu, maka sampai kita masih mengenal ada bangsa Arab. Lalu kan yang laki-laki mati yang perempuan mati dibunuh. Bahkan Umar bin Khattab pernah suatu ketika tertawa, tiba-tiba tertawa dan tiba-tiba menangis. Ditanya, orang heran, kenapa tiba-tiba tertawa? Beliau mengatakan, saya ingat dulu waktu masih jahil, saya jualan patung yang terbuat dari adonan, kemudian ketika saya makan. Nah, jadi Tuhannya dimakan. Itu beliau memikirkan kebodohannya pada masa itu, sehingga beliau tertawa. Tuhan kok dimakan seperti itu. Tapi kenapa menangis tiba-tiba? Dulu saya jahil, saya menanam hidup-hidup anak perempuan saya. Itu kata Umar bin Khattab. Oke. Kemudian itu diantara kebodohan bangsa masa itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang, umumnya untuk generasi pemuda, bagaimana peran Rasulullah SAW dalam membentuk para pemuda. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sudah belajar. Seperti masa-masa kalian ini, masa-masa yang bagus untuk belajar hal. Beliau sudah menggembala kambing dan beliau terjaga dari segala pengaruh. Dalam artian ketika kecil dalam kondisi piatu, dalam perut sudah ayah beliau meninggal, lahir ibu beliau masih kecil meninggal. Nah, ini hikmahnya karena yang banyak ruhi itu adalah jadi Allah menjaga Rasulullah SAW dari berbagai pengaruh, baik itu dari pengaruh orang tua, dari bacaan. Itu ummi, tidak bisa baca. Nah, kalau kita kan bisa, kita juga oleh bacaan. Nah, sehingga murni. Terus siapa yang mempengaruhi, mendidik beliau?
Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidik. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan baik-baik, fa ahsana ta'dibi. Baik-baik pendidikan, baik-baik ajaran. Nah, jadi beliau bebas dari segala pengaruh, baik itu pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini, beliau lahir di tengah-tengah orang bodoh. Jadi orang-orang bisa mempengaruhi beliau. Ini analisis para ahli tentang kenapa beliau diturunkan di tengah-tengah orang bodoh, kemudian dalam kondisi yatim dan lain sebagainya. Beliau di tengah orang-orang bodoh, jadi beliau tidak bisa dipengaruhi. Kalau dulu yang peradaban yang pada masa itu yang kan Romawi, Persia. Nah, kalau yang orang-orang pintar lah gitu katakan seperti itu. Tapi beliau malah lahir di tengah orang-orang bodoh. Nah, sehingga beliau bebas dari pengaruh. Rasulullah bebas dari pengaruh orang sekitar, dari pengaruh dan dari pengaruh orang tua. Sehingga dengan bebasnya beliau dari segala pengaruh, maka Allah yang langsung mendidik. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Begitu juga Jibril juga membantu kalau ada yang kami, beliau berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Nah, sampai. Jadi ketika muda sudah menggembala, kemudian usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Jadi sebelum menikah itu beliau bekerja, berniaga, membantu jualan Khadijah. Jadi Khadijah itu pengusaha, kemudian barang dagangannya banyak, maka beliau membantu, istilahnya membantu menjual, membantukan. Dan anehnya keuntungan beliau. Nah, itu menjadi Nabi itu miskin. Jangan kira Nabi itu miskin, itu kaya, tapi memilih hidup bersahaja, memilih hidup sederhana. Dari mana kita tahu beliau kaya? Banyak riwayat. Jadi beliau itu menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Satu ekor untanya harganya sekitar 35 juta, kali 2 sekitar 700 juta. Belum sama emas-emasnya. Jadi sekitar 1 miliar lebih maharnya. Nah, mahar beliau untuk menikahi Khadijah. Dan pada saat itu umur beliau 25 tahun. Jadi jangan kira Nabi itu miskin, jangan kira Nabi itu tidak punya. Memang banyak riwayat yang menyatakan beliau, ada riwayat yang menyatakan beliau mengajal perut dengan batu. Tapi beliau memilih, memang itu pilihan beliau. Dengan sedikit itu bisa memberi makan orang, tapi itulah adab pada Allah. Beliau lebih memilih lapar, beliau lebih memilih untuk beliau, lebih mengutamakan umat beliau daripada urusan dunia. Jadi Rasulullah itu kaya. Jadi pesan saya, jangan kita punya mindset bahwa Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu orang. Kita harus
baik untuk dunia maupun akhirat itu harus semangat. Ihris ala bersemangatlah untuk apa-apa yang bermanfaat, untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Kita untuk kebaikan dunia dan kita, karena memang itulah agama yang kita selalu Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tahu bahwa dunia ini adalah jalan atau ilah kita untuk kebaikan akhirat kita, maka kita juga harus dunia kita, tapi dengan cara yang baik dan halal. Bahwa berkorban itu menggunakan harta, kita tahu haji menggunakan harta, umrah menggunakan harta, bersedekah menggunakan harta, dan banyak tuntunan agama itu membutuhkan harta agar bisa sukses. Membangun masjid membutuhkan harta, maka harta itu termasuk harus kita tuntut. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau sesuatu itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka kita harus. Nah, jadi menuntut harta, menuntut dunia juga itu wajib hukumnya. Salah itu mencari dunia dengan cara yang salah, dengan cara yang zalim, kemudian lupa akhirat, itu yang salah. Tapi kalau kita menuntut dunia, kita menuntut akhirat, menuntut dunia dengan cara yang benar dan halal, maka itulah tuntunan agama. Seperti itu. Jadi kita harus bekerja keras untuk urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Karena memang demikianlah Rasulullah SAW mencontohkan. Beliau tidak berpangku tangan, beliau tidak malas-malasan. Jadi kita yang belajarnya daring, ya kesadaran sendiri. Seperti itu. Kemudian pada umur 25 tahun menikah, setelah itu pada umur 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Jadi pada umur 40 tahun itu beliau diangkat menjadi Rasul. Imam Ghazali mengatakan kalau orang umurnya sudah 40 tahun, maka di situ apa istilahnya? Kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka siap-siap masuk neraka. Kenapa? Karena umur usia 40 tahun itu adalah usia matang. Jadi kalau orang sudah berumur 40 tahun, susah dirubah. Jadi ada sebuah penelitian bahwa dalam diri kita itu ada namanya otot myelin. Jadi otot myelin itu adalah otot yang membentuk karakter kebiasaan kita. Jadi kalau dari kecil kita sudah terbiasa, terutama yang anak-anak semua masih muda seperti ini, masih mudah dirubah. Jadi semakin tua seseorang, semakin sulit dirubah otot myelinnya. Otot myelin ini kalau sudah terbentuk susah dirubah. Jadi orang kalau sudah tua, dia tidak akan mudah dirubah. Nah, kalau masih muda masih bisa. Artinya kalau kalau tidak bagus bisa menjadi baik. Baik kalau baik bisa mudah jadi buruk seperti itu kalau masih muda. Tapi kalau udah tua jangan berharap mengatakan nanti sudah saya tobat kalau sudah tua. Oh, tidak bisa. Karena kita ini sudah disetting seperti itu. Jadi kalau semakin tua semakin susah berubahnya. Jadi dari sekarang kita harus sungguh-sungguh berniat berusaha, harus mulai dengan karakter yang baik, harus mulai rajin, harus mulai sungguh-sungguh, terutama anak-anak remus terus bekerja keras
mulai kalau ada sifat-sifat yang buruk mulai kita hilangkan, karena memang ini masa yang tepat untuk kita membentuk karakter kita, membentuk sikap kita. Baik itu kita mau apapun kita inginkan, maka mulailah dari sekarang. Kita mau menjadi orang yang disiplinkah? Kita mau menjadi orang yang baikkah? Kita mau menjadi orang yang bermanfaatkah? Kita mulai dari sekarang. Kalau awal-awal memang berat, kita harus memaksakan diri. Tapi kalau sudah terbentuk menjadi buruk, jadi susah kita. Jadi kita lebih mudah melakukan apa yang sudah terbentuk. Tapi kalau sudah buruk yang terbentuk, maka susah juga kita jadi baik kalau semakin tua. Jadi jangan nunggu tua, karena kalau sudah tua bisa dikatakan hampir, walaupun masih bisa tapi hampir tidak bisa. Karena baik berdasarkan penelitian maupun berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan kaul ulama, kalau udah umur 40 tahun itu kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, itu sudah warning, udah bahaya. Maka sebelum umur 40 tahun kita harus kebaikan kita itu lebih banyak daripada keburukan kita. Sikap-sikap yang tidak baik seperti tidak jujur atau tidak hormat atau tidak, maka kita harus sedari dini kita sudah mulai menghilangkan. Nah, seperti itu. Jadi para sahabat juga banyak yang pemuda. Jangan kira sahabat-sahabat Nabi itu tua-tua. Sahabat Nabi itu banyak yang pemuda. Di antaranya adalah Haris bin Nu'man. Jadi Haris bin Nu'man itu pada usia 18 tahun sudah menjadi syuhada pada perang Badar. Jadi pemuda itu memiliki peran yang penting dalam kejayaan Islam, dalam kemajuan Islam. Jadi mulai dari sekarang kita harus memikirkan bagaimana berkontribusi, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat cinta kepada kita, kita harus cinta kepada beliau. Dengan apa kita cinta? Tanda cinta itu adalah sering-sering menyebut. Jadi kalau kita cinta, salah satu caranya adalah dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pada hari Jumat ini kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat pada hari Jumat ini ya langsung diperlihatkan kepada baginda. Memang setiap hari juga langsung diperlihatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ani Jibrilu faqala Jibrilu ya Muhammad hadza fulan ibn fulan yuqri'uka salam fa aqulu wa alaihi salam wa rahmah wa rahmatullahi wa barakatuh." Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salah seorang di antara kamu yang mengucapkan salam kepadaku sesudah beliau wafat, melainkan Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, wahai Muhammad, ini si Fulan bin Fulan mengucapkan salam untukmu. Maka beliau menjawab, wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dengan bersolat kepada baginda, maka Rasulullah SAW akan langsung membalas. Nanti kayak lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Memang karena itu memang hadis dari Rasulullah SAW. Jadi kita memperbanyak sholawat. Dengan kita memperbanyak sholawat, kita semakin dekat dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin ini sudah jam 9.
Ini sebenarnya inilah nanti kapan-kapan lah insya Allah kita kalau kita membahas tentang Rasulullah itu tidak ada habisnya karena semua adalah keteladanan, semua adalah mengandung hikmah dan manfaat yang sangat banyak dari gerak-gerik beliau semuanya bisa kita teladani. Baik kalau kita sebagai guru maka beliau adalah sebaik-baik guru. Kalau kita seorang petani, seorang penggembala, seorang pedagang, beliau adalah sebaik-baik panutan dalam hal tersebut. Jadi kita kalau berbicara tentang Rasulullah tidak ada habisnya. Maksudnya banyak banyak sekali. Jadi mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa Allah anugerahi kita kemampuan bisa meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam perilaku maupun dalam perkataan. Jadi beliau itu sedikit perkataan beliau tapi luas maknanya. Maka beliau itu istilah jawami'ul kalim, singkat tapi padat. Kata-kata beliau itu singkat tapi memiliki makna yang luas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kebetulan ada yang mau kerjakan jam 9. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan insya Allah.